Dalam surga yang berserahkan semua kehidupan kami sepenuhnya hanya dalam tanganmu dan telah Tuhan semata. Amin. Biasa malam kita semua kita bersyukur kalau malam ini sekali kita disatukan di tempat ini untuk sama-sama beribadah. Jadi kita bersyukur biasa ada untuk kita dalam semua keadaan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena hanya Tuhan saja harapan kita, hanya Tuhan saja kekuatan kita. Jadi sebagai dasar firman Tuhan pada malam ini, kita melihat di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-11. Ibrani 3. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu seperti diri yang pasti sampai pada akhirnya. Sekali lagi. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu seperti diri yang pasti sampai pada akhirnya. Jadi kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, dia mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dia mengingatkan kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan supaya tetap kita hidup sampai akhir hidup kita bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Berarti kita harus melangkah dalam pengharapan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat ayat ini, dia mengingatkan bahwa kita harus memiliki, kita menunjukkan kehidupan kita masing-masing menurut kebenaran firman Tuhan. Bukan kita semua, tapi secara pribadi kita. Setiap satu orang, dia harus menunjukkan hidupnya tetap hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bukan menurut kehendak kita sendiri, bukan menurut kehendak dunia ini, tetapi kita menunjukkan menurut kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap orang percaya harus melangkah dalam pengharapan. Bagaimana kita melangkah dalam pengharapan? Kita harus berpegang teguh dalam pengharapan, yaitu dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita berpegang dengan firman Tuhan, kita tidak akan mudah digoyahkan. Kita tidak mudah terpengaruh dengan keadaan-keadaan dunia ini. Kita tidak mudah terpedaya oleh keinginan-keinginan dalam dunia ini yang coba mengombang-ambingkan iman kita. Tetapi kata firman Tuhan ini dalam ayat yang ke-11, tapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kehidupan kita yang berkenaan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Berarti ini adalah kewajiban kita sebagai orang-orang Kristen. Kita harus menunjukkan hidup kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Harus pegang teguh pada kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak akan digoyahkan oleh ilah zaman ini. Sehingga dia katakan supaya kita mempunyai pengharapan atau tetap berada di dalam pimpinan, pemeliharaan, dan penjagaan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita boleh menunjukkan teladan yang baik. Kita boleh menunjukkan hidup kita sebagai saksi orang-orang yang percaya dalam kehidupan kita. Sehingga dia katakan di sini bahwa dalam ayat yang ke-9 hingga yang ke-12, apa yang dikatakan di situ dalam ayat yang ke-9? Tapi hai saudara-saudaraku yang terkasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandungi keselamatan. Jadi inilah tujuan kita. Kita harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kita tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik mengandungi keselamatan. Ini satu keyakinan setiap pribadi kita yang hidup dalam dunia ini. Pasti kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita tidak melakukan perkara-perkara yang tidak menyakitkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya katakan bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandungi keselamatan. Di manakah keselamatan kita? Bukan di dunia ini.
tapi keselamatan kita ada di dalam Tuhan. Di dunia ini akan binasa, tapi roh kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya dia katakan di sini, kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, mengandungi keselamatan. Jadi ingatlah pada saat ini, peringatilah diri kita sendiri, supaya kita siap sedia menantikan kedatangan Tuhan kedua kali ke dalam dunia ini. Sebab kita, kata firman Tuhan ini, bahwa kita akan memiliki keyakinan di mana kita percaya, kita yakin akan hidup kita ini untuk memiliki keselamatan di dalam Tuhan. Jadi hari ini kita harus percaya supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan. Sebab apa yang katakan dalam ayat yang ke-10, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Berarti Tuhan tidak melupakan apa yang kita lakukan dalam dunia ini. Dan Tuhan juga akan berikan kita ganjaran sesuai dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan kebaikan yang kita lakukan untuk memiliki hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Tapi kalau kita melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan, pasti kita akan menerima ganjaran sesuai dengan perbuatan kita, sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. Dan setiap orang yang percaya akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Tapi yang tidak percaya, kita tahu di mana hidup kita sebagai orang-orang percaya. Tapi kata firman Tuhan ini, bahwa dikatakan, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaan. Berarti Tuhan itu tahu pekerjaan kita dan Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam dunia ini. Sehingga dikatakan bahwa dia pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan kepada namanya oleh pelayanan kamu untuk orang-orang kudus. Jadi apa yang kita lakukan dalam dunia tidak sia-sia, tetapi Tuhan akan berikan ganjaran sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. Jadi hari ini kita harus pastikan bahwa kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, tetaplah mencari Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan, dan jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan selama kita hidup dalam dunia ini. Karena oleh kebaikan itu kita akan dikuatkan untuk menghadapi segala cabaran, segala kesulitan dalam kehidupan kita. Karena kita mengizinkan hidup kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan di dalam pengharapan kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Sehingga dia katakan bahwa kita harus berpegang teguh dalam pengharapan kita sebagai orang-orang percaya, bahwa kita memiliki sesuatu yang lebih baik, mengandungi keselamatan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi hari ini ingatlah bahwa pengharapan kita hanya Yesus saja yang boleh menolong kita, yang membuka jalan bagi kita dan memberikan kita keselamatan di dalam kerajaan surga. Oleh itu kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Sebab pengharapan itu adalah saw yang kuat untuk melangkah dalam semua keadaan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-20, dia menyatakan di situ bahwa kita harus melangkah dalam kebenaran, kita harus melangkah dalam pengharapan. Sebab dia katakan dalam ayat ke-19 hingga yang ke-20, pengharapan itu adalah saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai kepada belakang tabir. Dan nama Yesus telah masuk sebagai, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi ini adalah yang kita terima dalam kehidupan kita. Pengharapan kita adalah saw yang kuat supaya kita tidak diombang-ambingkan, tetapi kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kita tetap berdiri dan iman percaya kita pada Tuhan, sehingga pengharapan itu adalah saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan Yesus telah menjadi imam besar untuk selama-lamanya, dan melalui dia kita akan memiliki pengharapan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi pada malam ini, apapun keadaan kita hari ini, apapun kesibukan kita, tetaplah melangkah dalam pengharapan
bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dia sumber kekuatan bagi kita. Dan kata firman Tuhan itu, karena itu tetaplah melangkah dalam pengharapan. Dalam Mazmur 37 ayat 5, sebab Tuhan akan bertindak sesuai dengan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Dan pengharapannya dapat dalam milik yang pasti dan tidak akan mengecewakan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dalam Roma 5 ayat yang kelima, bahwa pengharapan orang percaya tidak akan mengecewakan kita, tapi dia akan berikan harapan dan berikan kepastian bahwa Yesus adalah dasar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi pada saat ini marilah kita tetap bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita, dan harus iman kita disertai dengan perbuatan dan harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tetaplah kuat, tetaplah berdoa, dan tetaplah percaya Tuhan akan melangkah dan akan meluruskan jalan kita sebagai orang-orang yang percaya. Jadi pada malam ini mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya ke tangan Tuhan, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh dilihat zaman ini, tetapi kita tetap berdiri dalam iman, percaya kita kepada Tuhan, dan tetaplah berharap kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhanlah harapan kita, Dialah sumber kekuatan bagi kita. Jadi firman Tuhan yang mengatakan pada malam ini, marilah kita serahkan hidup kita kepada tangan Tuhan. Tetaplah hidup di dalam Tuhan, dan tetaplah melangkah dalam pengharapan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan pengharapan itu adalah dasar bagi kita di dalam hidup kita untuk percaya kepada Tuhan. Dan dia katakan pengharapan itu tidak mengecewakan kita, tapi dia akan berikan jalan untuk mengatasi semua keadaan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Jadi firman Tuhan yang sampai di sini kita sama-sama berdoa. Dan seperti kita di dalam berdoa. Apakah kami dapat percaya kepada Engkau Bapa? Karena pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kami, tidak pernah melemahkan kami Tuhan, tapi dia akan menguatkan kami, dia akan menumbuhkan iman kami. Bukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dari ku panggil nama-Mu, ku dengar suara-Mu, Tuhan yang selalu dengar seruan hati.